Lagi-lagi Jokowi selalu cari panggung, maunya apa sih orang ini? Dengarkan baik-baik. Pidato yang disampaikan Jokowi di Bloomberg New Economy Forum yang memproyeksikan citra Indonesia emas berbasis teknologi dan kecerdasan buatan, tapi optimisme tersebut perlu diuji dengan realita data dan tantangan krusial di lapangan. Jokowi membanggakan infrastruktur digital dan pertumbuhan unicorn sebagai fondasi ekonomi berbasis kecerdasan. Namun ada beberapa hal yang harus dilihat. Pertama, pemerataan digital belum optimal. Klaim pembangunan infrastruktur digital masih terpusat dan belum merata. Meskipun kecepatan internet meningkat dari 2,5 Mbps pada tahun 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024, 45 Mbps pada tahun 2025. Kesenjangan digital masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah 3T. Proyek satelit Satria 1 dan BTS 4G masih dalam tahap pengerjaan. Targetnya 7.300 BTS pada tahun 2024 dan itu pun tidak terpenuhi. Jumlah BTS yang selesai dibangun hingga 2025 hanya 6.700 BTS. Ini menunjukkan bahwa fondasi yang diklaim kokoh masih dalam proses pengerjaan. Kedua, lesunya ekosistem startup. Era unicorn yang dibanggakan kini menghadapi tantangan besar. Meskipun Indonesia memiliki sekitar 15 unicorn, pendanaan startup digital justru mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2023, tren investasi modal Ventura turun hingga 66% dibandingkan puncaknya pada tahun 2021. Pada tahun 2024 sampai 2025 tidak ada indikasi positif kenaikan pendanaan startup ini, mengindikasikan bahwa akselerasi digital tidak berkelanjutan dan sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi global. Mengenai hilirisasi nikel sebagai bagian dari rantai pasok EV global, klaim ini harus dilihat dari perspektif keadilan ekonomi dan lingkungan. Pertama, nilai tambah yang menguap. Ekonom senior Faisal Basri menyampaikan bahwa 90% dari nilai tambah hilirisasi nikel lari ke luar negeri, terutama ke Tiongkok. Kenapa ini terjadi? Karena mayoritas perusahaan smelter, teknologi mesin, dan pendanaan berasal dari investasi asing, yaitu Tiongkok. Sehingga laba dan patent fee juga mengalir keluar, yaitu ke Tiongkok. Bukan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat lokal dan tidak dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia. Kedua, tenaga kerja dan lingkungan. Kebijakan ini dituding lebih padat modal daripada padat karya, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal tidak optimal. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang masif, bahkan merusak kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Kesimpulannya, sementara Indonesia menunjukkan perkembangan digital di permukaan, narasi tentang intelijensi ekonomi masih prematur. Fondasi digitalnya belum merata, ekosistem startupnya menunjukkan gejala perlambatan, dan kebijakan hilirisasi yang menjadi ujung tombak ekonomi ternyata menimbulkan masalah keadilan dan distribusi nilai tambah dan kerusakan lingkungan yang parah. Paham kalian?